Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sudah sepatutnya lah kita tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini tetap bisa menjalankan dengan ikhlas ibadah yang paling rahasia, yakni ibadah puasa. Kenapa ibadah paling rahasia? Karena Allah telah berfirman dalam hadis qudsinya, yaitu segala amal ibadah anak Adam adalah miliknya kecuali puasa. Ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan pahala. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pengemban risalah suci, pembawa kabar gembira bagi hamba-hambanya yang solih dan kabar duka bagi umat yang durhaka. Pemirsa yang dirahmati Allah, telah kita ketahui bersama bahwa perintah untuk menjalankan ibadah puasa ini tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi, menurut ayat ini yang diperintahkan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan adalah hanya orang-orang yang beriman untuk mencapai ketakwaannya. Jadi, tragis kalau kita tidak menjalankan itu. Karena tidak semua orang muslim diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ayat ini dilanjutkan dengan ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini menjelaskan bahwa pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda yang benar dan yang batil. Gini. Jadi hanya orang-orang yang beriman diperintahkan untuk berpuasa dan pada bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'an tadi. Nabiullah Muhammad SAW mengumpamakan ada 4 perumpamaan orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama, orang mukmin yang membaca Al-Quran itu bagaikan buah utrujah. Kenapa? Buah utrujah ini harum baunya dan enak rasanya. Begitulah perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran. Jadi hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Jadi dilihat dari kacamata manusia bagus, sedangkan dia hubungan dengan Allah juga bagus. Perumpamaan yang kedua adalah orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu bagaikan buah tamaroh. Buah tamaroh ini buah kurma. Jadi buah kurma ini tidak berbau tetapi enak rasanya. Ya. Jadi tidak terlihat ibadahnya, tidak terlihat dia membaca Al-Quran, tapi dia beriman kepada Allah. Begitu. Kemudian perumpamaan yang ketiga adalah orang munafik, tetapi dia membaca Al-Quran. Jadi dia baunya harum, tetapi tidak enak rasanya. Bagaikan buah atau tumbuhan raihana. Ya. Kenapa demikian? Karena orang munafik ini artinya dia di luar, di lisannya mengaku beriman kepada Allah, suka dengan Islam, tetapi di dalam hatinya dia membenci agama Allah ini. Dia membaca Al-Quran hanya untuk kepentingan keduniaan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hanya untuk kepentingan misalnya naik pangkat atau segalanya, atau dan lain sebagainya. Gitu. Itu bagaikan buah raihana, harum baunya, terlihat bagus dia membaca Al-Quran, tapi dia tidak beriman. Atau dia munafik. Perumpamaan yang keempat adalah bagai orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Ini bagaikan buah handholah. Buah handholah ini baunya tidak harum, pahit juga rasanya. Jadi seperti itu. Jadi orang yang tidak beriman, apalagi tidak membaca Al-Quran. Untuk itu marilah
kita bermuhasabah, kita termasuk perumpamaan yang mana? Apakah utrujah, baharu baunya, enak rasanya, ataukah tamaroh, tidak berbau tetapi enak rasanya, ataukah tumbuhan raihana, baunya harum tetapi tidak enak rasanya, ataukah handolah, baunya tidak enak, rasanya juga pahit. Begitu. Tentunya kita tidak ingin seperti buah atau tumbuhan raihana atau buah handolah yang tidak enak rasanya juga tidak harum baunya. Untuk itu, marilah kita tarik benang merah. Kalau tadi orang mukmin diperintahkan untuk berpuasa dan di dalam bulan puasa ini diturunkan Al-Quran, maka seyuknya lah kita sebagai mukmin membaca Al-Quran. Bagaimana dengan kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan orang mukmin yang membaca Al-Quran tetapi dia tidak tahu artinya? Nah, ikuti channel ini terus. Kita akan membahas lebih lanjut, tapi tidak kesempatan pada kali ini. Dari saya cukup sekian. Pergi ke pasar di daerah Kendari, janganlah membeli buah yang sudah terbelah. Mari kita bermuhasabah diri, jangan sampai seperti tumbuhan raihana dan handolah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.